Hai pemirsa Dokter Indonesia, kali ini gue mau naik sepedaan. Nah biasanya kalau sepeda itu panas-panasan, tapi hari ini sepedaannya itu seru-seruan, terus disco-discoan. Mau tahu gimana? Ayo ikutin gue. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. Mungkin Anda pernah mencoba olahraga sepeda statis di klub kebugaran. Berbeda dengan gym kebanyakan, di tempat ini Anda bisa merasakan nuansa sebuah klub disco sambil berolahraga dengan sepeda statis. Dentuman musik bertempo cepat membuat lupa bahwa Anda sedang berolahraga. Keep talking way too much. Wow, baru 1 menit, tapi udah capeknya bukan main. Harus cobain pemirsa Dokter Indonesia. And oh, you got me walking side to side. I've been here all night. I've been here all day. Pemirsa Dokter Indonesia, di sini emang asik. Sepedaan itu nggak berasa capek karena lu bisa nikmatin suasana itu kayak disco. Ini kayak berasa tidak tuh disco tapi sambil olahraga. Ini burn kalori banget. Rasa capek. Baru ya, let's say 5 menit. Tapi udah berasa banget capeknya. Let's burn some calorie, let's burn some fat. Boom. Pas dulu, ini baru istirahat break time yang pertama. Mungkin baru sekitaran 10-an menit. Kita masih ada 35 menit lagi. Total 45 menit. Yang bikin aku tuh semangat lagi, nggak berasa capek itu karena di sini tuh lagu-lagunya itu up to date, upbeat, up tempo, jadi bikin kita tuh semangat. Akhirnya selesai juga selama 40 menit. Ayo. Tadi ada beberapa lagu yang diputarin itu lagu kesukaan aku, jadi aku sambil lari, sambil dance. Cooling down. Stuck in limbo, half hypnotized. Each time I just stay the night, stay the night. We play the moment on repeat, on repeat. So, pemirsa Dokter Indonesia, sekarang gue udah bersama dengan Tiara, trainer dari cycling class tadi. Itu juga aku rasain jadi kayak
udah mulai down, udah mulai capek, tapi kayak semangat lagi karena lagunya itu beat up. Wow, asik. Bahkan ada ruangannya, ada disco ball-nya segala kan nggak ada kalau di gym-gym lain gitu. Terus bisa kasih tahu nggak cara tepat buat cycling ini gimana sih? Caranya kita selalu bilangin kalau kamu ikutan, kita selalu bilangin formnya gimana. Yang paling penting sih semua itu asalnya dari core ya. Core itu otot perut, jadi kalau kita berdiri di bike itu supaya kita balance, supaya nggak injured, itu perutnya harus selalu dikunci dan itu ada cara-cara. Nanti pokoknya trainernya pasti jelasin kayak apa gitu. Sampai jelas ya. Dan kalau kita baru pertama, make sure aja always listen to your body. Kalau kecapean, aduh trainernya larinya cepet banget, kita pelan-pelan aja, duduk aja, breathe lagi. Kalau udah siap baru kita mulai. Terus beda nggak sih sama sepedaan biasa? Sepeda di luar gitu? Ya. Beda sih karena kita bisa lebih intens ya, karena kan kita bisa naikin resistensinya tuh yang tombol merahnya itu kita bisa bikin lebih berat banget. Jadi bisa burn lebih banyak kalori dalam waktu yang lebih pendek. Kalau di luar mungkin burn banyak kalori juga, tapi mungkin harus lama dan jauh dan panas dan polusi. Ini dingin, adem. Oh, jadi Iya. fungsi dari tombol merah tadi kalau ke kanan itu makin berat. Makin berat. Kalau kiri makin ringan. Makin ringan. Oke, ya. oke. Jadi kita bisa build strength juga, kekuatan juga, nggak cuma cardio aja ya. Misalnya kita bisa build muscle juga gitu. Oke. Jadi manfaatnya selain build muscle, apalagi tadi? Kardio juga, Kardio jadi juga. bakar lemak juga ya. Bakar lemak Apalagi kalau juga. lakuinnya baru bangun nih, pagi-pagi baru bangun langsung olahraga kayak gini, lebih cepat deh. Lebih cepat. Tapi sarapan dulu nggak? Apa nggak langsung aja? Kalau misalnya targetnya fat loss, mau ngurangin fat, itu lebih baik kalau nggak makan dulu. Gitu. Jadi tadi kan 45 menit ya. Kira-kira jumlah kalori yang terbakar itu berapa? Well, aku nih pakai jam kan ini, jadi bisa ngukur ya. Biasanya sih kalau kelasnya lagi, kita kan ada kelasnya macam-macam, ada yang beginner, ada yang advance. Kalau advance itu kita bisa sampai 800 kalori. Wow, Ya. kalori. Jadi kira-kira kurang tergantung lebih berat badan orang juga ya. Orang tuh fit apa enggak, sekitar 600 sampai 800. 600. Ini kira-kira aman nggak sih buat semua usia, semua kalangan? Kalau itu kita harus selalu cek dengan dokternya ya. Tapi cycling itu very low impact. Jadi pokoknya kalau orang lagi injured, lagi sakit atau gimana, tapi masih pengen fit, biasanya emang dianjurkannya sepeda. Tapi mungkin nggak terlalu intens sih. Kita nurunin intensitas. Kalau untuk ibu hamil gimana? Kalau Is it okay? Oke, tapi biasanya sih nggak untuk yang udah gede ya hamilnya, masa kayak masih baru-baru gitu, dan juga kita sesuaikan dengan intensitasnya, nggak boleh terlalu berat. Ini udah hamil berapa bulan nih? Baik. Terus tips sebelum dan setelah cycling? Tips sebelum cycling pokoknya kuatin mental aja. Masa kebanyakan orang tuh datang, aduh takut banget, gue nggak berani, gue nggak fit. Ya maksudnya just calm. Kalau nggak kuat kan maksudnya kita bisa duduk. Masa kita nggak akan push kamu lebih dari yang kamu bisa kok gitu. Maksudnya just try to calm. Kalau setelahnya penting banget harus minum air yang banyak, karena kan kita keringatannya tuh gila banget tuh, kalorinya kebakar banyak. Jadi kita mau elektrolitnya mau kita masukin lagi dengan minum air putih. Ini minum air putih itu sebelum apa pas lagi latihan? Apa? Pas lagi latihan dikit-dikit aja, nggak coba ntar kembung kan enak. Jadi setelah itu minum air putih yang banyak dan makan protein. Thank you Mbak Thank you so Tiara much. atas informasinya, terus sudah berbagi, terus sudah ngajarin aku cycling kelas selama 40 menit. Oke, sampai di sini dulu Albans. Undur diri, bye-bye. See ya. Didn't know that I was starving till I tasted you.